Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktania Ramadhani Pamujaning Tias dengan NIM 811422808. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara, yaitu dismisal proses pada pengadilan tata usaha negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Tata Usaha Negara yang diampu oleh Bapak Pratama Heri Herlambang SHMH dan juga Bapak Muhammad Imam Gustami SHMH. Baik, itu tadi perkenalan dan pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan masuk untuk menjelaskan terkait materi yang saya pilih. Selamat menyaksikan. Jadi, dalam pengadilan tata usaha negara terdapat beberapa proses di dalamnya. Salah satunya itu ada dismisal proses, yang dimana dismisal proses ini sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan oleh ketua pengadilan untuk memeriksa kasus yang masuk ke pengadilan tata usaha negara. Ketua pengadilan di sini memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yang masuk ke pengadilan tata usaha negara dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Proses ini diatur pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami 2 kali perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum acara dalam peradilan tata usaha negara memiliki kesamaan dengan hukum acara yang ada pada peradilan umum terkait perkara perdata. Kesamaan itu adalah kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Yang membedakan, pada peradilan tata usaha negara, hakim memiliki peran lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata. Namun, pada gugatan tata usaha negara bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan terkait gugatan tersebut dapat diterima atau tidak berdasar dengan menimbang beberapa hal, yaitu yang pertama, itu ada pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Yang kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Yang ketiga, gugatan tersebut tidak berdasar pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat lebih dari waktunya. Selanjutnya ada juga Sema Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur terkait yang pertama itu ada proses dismisal dilaksanakan oleh ketua dan juga dapat menunjuk seorang hakim sebagai reporter atau raportir. Yang kedua, pemeriksaan dilaksanakan dalam rapat permusyawaratan atau di dalam kamar ketua atau dilaksanakan secara singkat. Yang ketiga, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dianggap perlu. Yang keempat, penetapan dismisal berisi gugatan dinyatakan diterima atau tidak berdasar dan penetapan tersebut ditandatangani oleh ketua dan panitra kepala atau wakil panitra.
Wakil ketua pengadilan juga dapat menandatangani penetapan dismisal dalam hal ketua pengadilan tidak bisa untuk menandatanganinya. Yang kelima, penetapan dismisal diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkan. Yang keenam, dalam hal ada petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan dismisal terhadap bagian petitum gugatan tersebut atau biasa disebut dengan dismisal parsial. Yang ketujuh, dalam hal ditetapkan dismisal parsial, ketentuan perlawanan terhadap penetapan dismisal berlaku juga dalam hal ini. Yang kedelapan, di dalam mendismisal gugatan, hendaknya ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan pasal 62 tersebut, kecuali mengenai pasal 62 ayat 1 butir A dan E. Tadi adalah penjelasan singkat terkait materi dismisal proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi penonton. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.